Baik, kita lanjut. Ada accident atau musibah kecil ya. Tahu-tahu di ujung pembicara tadi lampu di sekitar sini mati. Kita pikir hanya sebentar. Kita pikir rumah makan ini ada genset. Ya, qadarullah lah. Tetapi supaya closingnya enak ya, kami minta pembicara-pembicara yang luar biasa sudah hadir memberikan closing statement ya terhadap soal ini paling nggak 2 menit 3 menit lah. Baik, kami persilakan kepada di sebelah kanan saya Bapak Rizal Fadila untuk memberikan closing statement atau apalah yang ingin disampaikan. Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa ini adalah perbuatan yang diduga sengaja. Peristiwa ini peristiwa yang berbasis dugaan kesengajaan. Oleh karena itu diusut dengan basis itu. Tapi sayang para tersangka ini dituduh dengan tuduhan kelalaian. Pasalnya 359 dan 360 KUHP itu kelalaian menyebabkan kematian. Itu sanksinya hanya 5 tahun atau 1 tahun kurungan. Gitu. Padahal kita menduga ini perbuatan besar, itu pekerjaan besar. Harusnya dituduhkan dengan kesengajaan, jadi bukan culpa, bukan dolus. Kalau dengan kesengajaan, maka bisa saja pembunuhan. Itu apa yang kita sebut pembantaian, dia kena. Tapi kalau misalnya dengan tuduhan 359, 360 ya sekarang ini masuk itu, maka itu hanya kelalaian gitu. Dan hal itu nanti tidak mencapai makna yang sebenarnya dari perbuatan apalagi sampai ke HAM berat gitu ya. Untuk HAM biasa saja tidak kena gitu. Ini ada upaya rekayasa gitu kan untuk meringankan. Oleh karena itu tuntutan kita bahwa ini harus dikualifikasi offset atau sengaja atau dolus. Dan sengaja itu bisa begini, bisa as of met ya, dengan tujuan tertentu jelas. Atau yang kedua itu disebut zekerheit uzen. Jadi orang berbuat tapi nggak tahu bakal akibatnya bakal begini. Kalau orang menembakkan gas air mata di tengah kerumunan, apalagi di tribun 7, di tribun selatan gitu kan, 1 di utara, kemudian hanya 3 yang di lapangan, itu sudah menduga akibatnya. Oleh karena itu objek itu namanya dolus, sengaja itu. Jadi nantinya ke pembunuhan, ke pembantaian. Saya kira itu satu yang pertama. Yang kedua, mungkin sedikit lagi, bahwa fungsi tim independen itu harus berfungsi sebagai tim independen. Jangan menyerahkan ke kepolisian atau sampai ke tersangka. Sekedar itu oleh polisi juga bisa. Oleh karena itu harus bisa mengejar, mengusut bukan hanya aspek hukum per se, tapi aspek lain di luar hukum. Itu fungsinya tim independen. Karena ini dugaannya multidimensional ini, gitu, bukan satu dimensi sederhana, gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan tim independen bisa dibentuk dan tim independen yang dipimpin oleh Pak Mahfud MD dibubarkan, karena itu tidak berguna, gitu. Selama ini juga tidak ada tanda-tanda keberhasilan. Terakhir bahwa perlu advokasi kepada keluarga korban. Dan kalau keluarga korban ini harus dihimpun supaya mereka menjadi kekuatan pendukung atau mungkin utama bahwa ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, baik itu pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban hierarkis maupun pertanggungjawaban politis. Supaya semuanya terklarifikasi dan keadilan, kebenaran bisa ditegakkan. Saya kira baik, saya kira Pak Rizal sangat menolak sekali ya, menolak kesimpulan ini dibuat oleh satu pihak ya yang tidak melibatkan tim independen, karena tidak akan mungkin terjadi satu apa-apa apalagi hanya dicatat sebagai persoalan teknis. Dan ini kita menolak dan harus ada penelitian panjang termasuk kepada investigasi kepada para korban. Saya kira inilah tugas dari panitia untuk menindaklanjuti satu webinar kita siang hari ini. Baik, kepada Bapak Taufik Baudin mungkin 1, 2, 3 menit untuk bisa menyampaikan rekomendasi. Terima kasih. Saya ingin sampaikan singkat saja. Kasus ini adalah menjadi lebih jelas
merupakan test the water dari PKI Gaya Baru yang sudah menyusup ke Polri dan mengendalikan Polri dan langsung membuktikan bahwa kudeta konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik, dengan keyakinan kalau mereka lolos dari sini maka strategi mereka untuk kudeta konstitusional menyusup dan memapari orang-orang tertentu di Polri sudah sangat berhasil, sehingga tinggal nunggu waktu aja untuk membangun ke tempat lain. Karena menyusupi TNI Angkatan Darat juga sudah dilakukan, tapi kelihatannya tidak semudah seempuk seperti di Polri. Bagaimana kasus Sambo itu adalah kepanjangan tangan mereka, Densus 88 ada indikasi kepanjangan tangan mereka. Kenapa tidak ada proses hukum ya? Jadi ini pembelajaran buat kita semua. Sementara yang kita menghadapi mereka dengan menurut hukum, sementara mereka menurut semua gua mau apa? Lo mau apa kalau gua mau begini? Gua punya kekuasaan, kira-kira gitu. Jadi paham beginilah PKI Gaya Baru menyusup, memapari, menggunakan tangan-tangan orang lain untuk kepentingan dan pencapaian tujuan mereka. Terima kasih. Baik. Luar biasa ya dari beliau. Walaupun mengatakan seolah menghadapi tembok, tapi harus ada langkah-langkah, ya harus disinyalir bahwa ini ada politik gaya baru PKI dan sebagainya. Ini menjadi kesimpulan beliau yang harus menjadi masuk dalam pertimbangan rekomendasi. Baik, mungkin sebelum terakhir Pak Ahmad Yani, Bapak Maijen Sunarko ya, mungkin memberikan arahan-arahan ya, tapi jangan mengeluarkan komando Pak ya. Silakan Pak. Terima kasih. Saya diminta memberikan closing statement. Menurut saya kasus 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan itu pembunuhan biadab. Dan ada indikasi seperti udah ada rekayasa sebelumnya. Ya, itu bisa dilihat dari beberapa temuan yang didapatkan ini. Jadi ini pelanggaran hukum yang harus diusut sampai tuntas. Dari bawah pelakunya sampai ke atas siapa bintang atau aktornya. Karena kalau tidak, kita sudah punya pengalaman kasus-kasus lama itu yang nggak diusut dengan benar. Cuman semboyan kosong saja diteriakan oleh aparat. Negara kita negara hukum. Semboyan kosong juga yang dipasang di pintu atau di kantor polisi. Mereka itu bersemboyan melindungi dan mengayomi. Padahal kemarin tidak dalam keadaan terancam, mereka enteng banget membunuh. Jadi sekali lagi yang saya katakan itu ini pembunuhan dan ada indikasi direncanakan atau direkayasa. Karena itu yang kedua harus diusut tuntas dengan dibentuk tim independen yang kompeten. Saya tidak percaya kalau tim itu dipimpin oleh pemerintah, apalagi aparat polisi. Karena saya ditipu dengan berita-berita, narasi-narasi menyesatkan sudah sering dengar. Karena ini tidak boleh. Dan yang ketiga, saya mengajak semua rakyat bersuara, menuntut. Ini hak kita. Jangan diam saja. Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunarko atas himbauannya ya. Belum sampai kepada komando, ini baru himbauan. Terakhir Pak Dr. Ahmad Yani untuk memberikan masukan closing statement. Yang pertama saya kira agar forum ini menjadi efektif, efisien dan berdaya guna, perlu kita tindak lanjuti dari apa-apa yang telah kita diskusikan pada siang hari ini. Kita setelah mencapai angka atau kesimpulan kita bahwa ini bukan peristiwa yang biasa, bahwa kita bersepakat bahwa ini ada peristiwa yang luar biasa, bukan hanya kasus pembunuhan dan bahkan ada yang menyatakan pembantaian seperti itu. Dan oleh karenanya menurut saya karena sudah ada kelompok masyarakat sipil yang melakukan investigasi, ya kita memberikan dukungan penuh kepada kelompok-kelompok sipil yang dimotori oleh Kontras, LBH dan sebagainya. Nah, kita menindaklanjuti, saya kira tahap pertama memang kita meminta bahwa dibentuk, karena ada dua hasil yang berbeda ya, apa yang dilakukan oleh tim independen yang dibentuk pemerintah dengan tim yang dibentuk oleh masyarakat sipil. Dan oleh karenanya sudah pantas dan sudah sepatutnya juga dibentuk tim independen pencari fakta yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira Pak Mursalin harus dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sangat singkat,
saya kira perlu kita memberikan dorongan atau memberikan apapun namanya ke Komnas HAM agar Komnas HAM sebagai institusi negara, ya kan, yang betul-betul melakukan hak-hak fungsinya seperti itu. Karena sudah masuk wilayahnya Komnas HAM lah seperti itu. Kapan saya kira harus diatur lebih konkret seperti itu. Jadi kita harus ke Komnas HAM berdasarkan data-data yang telah ditemukan oleh koalisi masyarakat sipil. Termasuk dari Komnas HAM nanti berlanjut kepada Komnas Internasional gitu ya? Ya, itu langkah keduanya. Yang ketiga, andai betul pernyataan yang dikemukakan yang beredar selama ini baik di media sosial dan ada pengakuan bahwa gas air mata yang digunakan itu gas air mata yang sudah daluarsa. Artinya gas air mata yang tidak bisa digunakan lagi. Ini tadi bisik-bisik Pak Narko kalau senjata yang daluarsa nggak bisa nembak, tapi kalau zat kimia itu bisa membahayakan. Pertanyaannya tidak hanya sekedar itu, artinya ada pengalokasian anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk itu tapi tidak dialokasikan menggunakan yang sudah tidak bisa terpakai lagi. Dan oleh karena ini menjadi serius, ada dugaan tentu tindak pidana korupsi. Nah, ini kan tindak pidana korupsi ini bukan dilakukan oleh petugas yang menggunakan itu, tapi harus ada di hulunya. Kenapa masih ada tersebar yang sudah daluarsa? Artinya kan harusnya, ya kan, gas air mata itu dilakukan verifikasi dan lain sebagainya. Unsur tindak pidananya ini, tindak pidana korupsi. Jadi ini membongkar tidak hanya tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan, ternyata ada juga tindak pidana korupsinya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita minta juga kelompok ini, karena kita ada sebagai pressure group kelompok ini, kita datang ke KPK lagi. Kita minta KPK memang serius mengusut tuntas kasus-kasus, kan terlalu banyak kasus-kasus yang mandek di KPK. Bahkan KPK sudah mengeluarkan juga ada tidak ditemukan, contoh laporannya Ubed, ya kan, dugaan terjadinya korupsi terhadap anaknya presiden. Tapi kan KPK menyatakan tidak. Terus laporannya Pak Marwan udah bertubi-tubi, ya kan, terhadap Ahok. Dan juga bukannya Ahok, terhadap yang sekarang ini yang akan diangkat menjadi pejabat gubernur. Nah, itu kan terindikasi pada waktu terlibat kasus Cengkareng atau masalah tanah Cengkareng seperti itu. Saya kira perlu, menurut saya, langkah-langkah konkret kita mendatangi seluruh institusi yang ada. Ya kan, seluruh institusi yang ada, kita minta perhatian mereka hal yang ada seperti ini. Apakah nanti mereka akan bekerja sungguh-sungguh, itu yang kedua. Yang penting kita sebagai rakyat, sebagai punya hak untuk menyuarakan itu. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan, kalau nanti ternyata institusi-institusi ini memang tidak lagi melaksanakan fungsi, peran, tugas, dan kewajibannya, maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat melakukan pembangkangan terhadap institusi-institusi itu, yang disebut social disobedience itu. Atau rakyat tidak lagi patuh terhadap aturan-aturan yang ada dibuat institusi-institusi tersebut. Jangan salahkan rakyat kalau rakyat mengambil jalan dan cara dan formulanya sendiri. Karena jalur-jalur yang ada, jalur-jalur konstitusional yang ada yang sudah disiapkan, ternyata tumpul dan mandek, tidak bisa melakukan. Terus rakyat mau kemana lagi mengadunya? Nah, oleh karena itu, ya biar rakyat sendiri yang menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jadi ini kita sekaligus mau warning betul, lembaga-lembaga negara yang diberikan amanah, mereka dibayar berdasarkan uang rakyat, ya kan, seharusnya melaksanakan fungsi-fungsi itu. Kalau dia tidak melaksanakan fungsi-fungsi itu sudah dilaksanakan, maka jangan salahkan rakyat kalau mengambil langkah dan cara-caranya sendiri. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi menurut para pembicara, ya, kasus pembantaian di Kanjuruhan ini sesuatu yang sama sebenarnya dengan pembantaian-pembantaian yang lain, ya, di KPU, di Bawaslu, di petugas KPU, Laskar 6 dan lain sebagainya, dan Joshua, ya. Tetapi bedanya kasus ini sebenarnya sangat gamblang. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk membongkar ini, tentang kejahatan yang sangat gamblang ini, lebih mungkin sangat mudah lah ya untuk membongkar ini. Dan Pak Ahmad Yani, bahkan lapangan lain adalah Komnas HAM. Ini bukan Komnas HAM biasa, mungkin Komnas HAM berat misalnya gitu. Dan itu kita harus tidak lanjuti. Sangat berdosa lah kalau kita tidak peduli terhadap persoalan-persoalan ini,
turut memberikan keprihatinan kepada keluarga-keluarga di sana. Baik, sebelum kita akhiri, kami minta Pak Marwan selaku Ketua Panitia untuk menyampaikan closing statement dan penutup. Iya, iya. Momentum, Iya. Pak, kalau kita sekarang menyuarakannya itu, karena sebentar lagi kan ada G20. Iya, iya. G20 ini kan dihadiri oleh seluruh dunia. Iya, iya. Jadi ini harus menjadi atensi dan perhatian dunia terhadap kejahatan kemanusiaan. Manusia meninggal satu pun menjadi persoalan. Iya, iya. Kita begitu banyak meninggal ratusan, udah begitu banyak. Oleh karena itu kita harus memberikan attention ini. Adres ini tidak hanya ke dalam, dan kita harus juga memberikan adres ini keluar. Iya, iya. Agar ada daya dukungan yang juga dari luar. Iya, iya. Baik, semoga Pak Marwan menyimak ya. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Pak Salin. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 4 hal. Pertama, bahwa faktanya telah terjadi kekerasan, terlepas bahwa yang bertanggung jawab itu ada beberapa lembaga, tapi yang paling utama itu adalah yang menimbulkan kekerasan, bahwa faktanya polisi sudah melakukan kekerasan dan ini melanggar aturan yang dibuat oleh Polri sendiri. Yang kedua, bahwa dari pengamatan dan pendapat berbagai kalangan, kita bisa menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat sesuai dengan kategori yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 pasal 7 dan pasal 9. Yang ketiga, kita ingin menunjukkan dan menuntut ya. Jadi fakta bahwa ada keterlibatan orang-orang yang menjadi anggota Satgasus yang terindikasi bisa saja ini merupakan aktor-aktor yang ada di belakang kejadian ini. Ini memang perlu dibuktikan, tapi aktor-aktor ini terutama Kapolda Jatim, kemudian yang diungkap juga adalah ada kaitan dengan Kapolda Jaya dan Kapolda Sumut. Ada nuansa Satgasus di sana yang dipimpin oleh Sambo, dan ini bisa menjadi alasan bagi rakyat untuk curiga sepanjang tidak ada penyelidikan yang menyeluruh. Karena itu kita menuntut ya bagaimana Satgasus atau sepak terjang Satgasus selama ini yang tanggung jawabnya itu ada di Sambo, tapi juga ada tanggung jawabnya itu di Presiden RI yang merestui pembentukan Satgasus Merah Putih. Jadi kalau bicara judul, kembali kepada tema seminar, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Salah satu yang kita tuntut adalah Presiden Joko Widodo. Nah, yang terakhir, saya ingin menghimbau kita semua bahwa sebelum musibah kejahatan kemanusiaan ini menimpa kita semua, mari sama-sama kita melakukan advokasi, terutama untuk membuktikan atau mencari fakta-fakta yang menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus pembantaian di Stadion Kanjuruhan. Mari sama-sama kita lakukan, mari sama-sama kita advokasi, mari kita dukung rakyat atau keluarga yang sudah menjadi korban pembantaian tersebut, sehingga dengan begitu akan tegak yang namanya hukum dan keadilan di bumi pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga acara kita penuh barokah, penuh bimbingan Allah untuk menegakkan suatu keadilan dan kebaikan, dan semoga kita bisa melanjutkan rekomendasi-rekomendasi dari apa yang kita hasilkan pada siang hari ini ya. Ini kita mempunyai tugas yang sangat mulia, diharapkan oleh rakyat Malang dan seluruh Indonesia. Baik, kita tutup acara webinar kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.